Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya teman-teman? Sorry banget gue baru bisa upload. Gue baru senggang banget. Jadi baru bisa bikin konten lagi setelah sekian lama gue gak bikin konten. Di sini gue kedatangan motor Vario 125 yang dirubah menjadi 4 klep. Untuk isian headnya ini gue beli head 160 baru ya, nggak yang second. Nah kalau baru itu isiannya tuh nggak ada sama sekali alias kosongan. Jadi gue harus beli perintilan dalemannya semua itu satu persatu. Dan alhamdulillahnya ini udah ada setengah yang udah kekumpul. Nah untuk bisa PNP-nya itu gue rubah bagian jalur airnya sama bagian lubang baut tusuk satenya. Nah ini tuh udah PNP, udah siap pasang pokoknya. Cuman harus nyiapin bagian dalamnya. Lumayan banyak sih belinya. Jatuhnya kalau kalian mau rubah 4 klep, lebih simple beli head yang udah jadi ketimbang bikin head yang belum PNP sampai bisa jadi PNP. Nah ini perintilannya semua dari seal cop head, cover head, tatakan retainer, tatakan pair klep maksudnya. Terus retainernya, kuku klep, seal klep, ya pokoknya perintilan semuanya harus dibeli satu persatu. Untuk rinciannya yang nggak lebih dan nggak kurang juga. Jadi kalau untuk kalian yang nggak mau ribet, mendingan beli head yang udah PNP. Kan udah banyak tuh head 4 klep yang tanpa harus rubah udah langsung PNP. Nah untuk pair klepnya di sini gue menggunakan Koizumi ukuran medium. Nah untuk water pumpnya nanti gua cor untuk soket suhu. Nah itu udah gua cor, udah gua drat, jadi udah langsung PNP tanpa harus ganti. Sensornya punya PCX 160, jadi masih bisa pakai Vario 150 atau 125. Untuk TB gua pakai RX7 Racing ukuran 34. Pokoknya semua kondisinya baru. Dan kalau di total ya lumayan ngabisin atau lumayan nguras dompet sih. Dia bentuknya tuh kayak semi downwrap kalau udah dipasang ke headnya. Nah ini tuh belum gue porting, nanti intake-nya harus gue porting, headnya gue harus porting juga. Jadi nyesuain si lubang head ke TB-nya. Jadi biar flow-nya tuh lurus, nggak ada yang nabrak anginnya. Oke, untuk itu sih kayaknya cukup ya. Langsung kita geser aja ke proses pembongkaran. Ini juga gua ada garapan Vario 110 LED yang di bore up menggunakan piston berdiameter 54,5 dan alhamdulillahnya udah selesai. Semuanya normal, nggak ada trouble, tinggal rayan aja. Nah ini untuk Vario 125 yang mau gue rubah menjadi 4 klep. Tonton ya, jangan di skip. Jadi biar paham apa aja nih yang dirubah, apa aja yang harus disiapin. Motornya udah selesai gue bongkar bodi. Nah ini kondisi mesin before-nya. Itu speknya tuh 62, klepnya 3125, TB nya UMA Racing 34. Setelah mesinnya tercopot dari rangka, saatnya kita mempreteli semuanya satu demi satu. Dari water pump, cover head, headnya, bloknya. Pokoknya ntar kerak asnya juga gue bongkar sih buat di center ulang. Jadi biar semuanya tuh fresh. Ya kalau misalkan stang atau bearingnya udah minta ganti, ya otomatis pasti gue ganti sih. Maksudnya biar gak bongkar 2 kali juga.
Untuk pembongkaran sendiri sih nggak beda sama ngebongkar motor vario-vario yang lain, semuanya masih sama. Cuman perbedaannya di sini part yang digunakannya itu nggak kayak yang biasanya. Yang alias masih 2 klep, tapi di sini rubah pakai 4 klep. Pokoknya stay tune terus, jangan di skip biar makin nambah ilmu juga. Ya gue bersyukur banget dengan gue sharing ini, kalau ini bisa nambah ilmu buat kalian. Sekedar pengetahuan lah. Ini lem yang super menurut gue kalau dibongkar tuh lengket. Cuman kualitasnya sih bagus untuk motor yang bore up. Dan cara penggunaannya juga jangan sampai salah. Ya kalau misalkan salah ya motor bisa overheat, terlalu panas juga. Lemnya tuh pakai Permatex yang biru, yang ultra apa ya? Tadi lihat deh. Ini kondisi mesin lamanya juga gue force nih kalau ada yang mau bayarin. Headnya basic 150, klep 3125. Nah ini dia bentuknya. Businya bagus tuh, warnanya merah bata. Ini cuman di remap ya. ECU-nya ECU standar. Headnya udah kebongkar. Coba kita lihat bagian bloknya. Mudah-mudahan sih semuanya aman, normal. Walaupun ini aman, walaupun ini bagus, tetap gua oversize. Jadi ini walaupun nggak baret, tapi olinya tuh boros. Biasanya kalau olinya boros itu dari celah ringnya itu terlalu banyak. Dan kalau celah ringnya terlalu lebar dari toleransi, misalkan toleransinya itu 0,10 sampai 0,15 pakai fuller yang buat setelan klep. Kalau misalnya lebih dari itu, otomatis olinya bakal boros. Emang sih motornya enteng, maksudnya pistonnya nggak berat. Cuman ya minusnya olinya jadi vampir. Ini aja gue pemakaian 1 bulan bisa 2 kali isi oli. Bukan oli baru ya, jadi gue beli oli yang 1 liter, gue isi 800. Nah selang 2 minggu gue cek di dipstick atau tutup olinya itu dia berkurang. Akhirnya kan ada sisa oli itu 200. Nah gue masukin. Jadi begitu aja terus. Cuman takutnya gue kelupaan atau biasa 2 minggu, terus tiba-tiba dalam 1 minggu itu habis. Wah, jajanannya sih otomatis langsung banyak. Nah gue cari aman aja, jadi mendingan gue oversize. Cuman gue bikin Ryan, tapi nggak yang seret-seret banget sih. Seperti yang gue bilang tadi, ini kondisinya tuh mulus, cuman celah ringnya tuh udah terlalu banyak. Jadi gue lebih milih aman sih. Mumpung lagi dibongkar, mendingan semuanya gue freshin lagi.
lebih baik boncos di awal daripada ya trouble lagi gitu. Jadi buat kalian yang mau bore up, mendingan budgetnya tuh jangan nanggung. Istilahnya kalau emang mau bagus, ya otomatis kualitasnya juga harus bagus dari part yang dipakai. Jangan yang istilahnya gue mau bore up 58 tapi gue belum bisa kebeli injektor, pakai injektor standar dulu. Nah kalau menurut gue sih mendingan jangan dulu, mendingan lo kumpulin dulu. Setelah uangnya lu rasa cukup baru udah bore up. Jadi istilahnya bore upnya nggak nanggung. Istilahnya ya boncos di awal nggak apa-apa lah. Overall jadi mesinnya tuh aman. Nah ini untuk piston, head, block semuanya masih aman sentosa. Dan rencananya juga gue mau for sale. Jadi buat kalian yang mau bayarin atau kepo nih apa aja sih yang dipakai atau bentuk pistonnya seperti apa, bisa DM Instagram terasgarage17. Gue juga mau sekalian senterin krek asnya, jadi mau gue bongkar total semua biar full refresh engine, biar semuanya tuh fresh, seger lagi. Diusahakan kalau ngebongkar karkas itu, kalau emang toolsnya bagus jangan digetok ya. Biasanya kalau digetok tuh bagian ujung kerak as yang dratnya itu suka jeber atau bengkok. Cuman kalau kalian nggak ada alat ini nih yang buat ngebongkar kerak as, pakai asok juga bisa diarahin ke kerak as. Itu aman sih, nggak sampai jeber. Cuman ntar kalau kalian mau pasang lagi usahain di center ulang, karena kalau udah kena pukul tuh biasanya kerakasnya nggak center alias ada yang lebih miring. Ini setelah kerakas gue bongkar ternyata stangnya minta jajan, dan kalau ganti stang usahain juga bearingnya diganti. Udah pokoknya jangan nanggung dah kalau mau bore up mah. Pokoknya kalau bore up tuh jangan nanggung dah. Kalau mau bore up yang bagus, mending ngumpulin dulu duitnya. Jangan yang bang gue mau bore up dana pelajar, punya dana gope. Bisa, cuman ntarnya lu gak bakalan puas.
Jadi begitu. Nah ini crack as setelah gua center, gua bagian stangnya ternyata stangnya aman, cuman toleransi kiri kanannya terlalu jauh. Jadi di press lagi, di center lagi, alhamdulillah normal dan lancar jaya tanpa harus ganti stang piston. Kruk as aman, lanjut pasang lagi bagian rengges sebelah kanannya, pokoknya rakit lagi semua sampai bulat. Nah setelah ini gue mau fitting blok sama headnya, mau coba dipasang apakah udah pas, apakah harus ada yang di custom lagi. Oke nanti kelihatan deh. Sama ini ntar rasionya juga mau gue ganti, rasionya jadi nggak pakai Vario 125 tapi gue rubah pakai rasio PCX 160. Nah ini untuk bentuk blok sama headnya udah pasang, jadi besok gue bisa mulai lanjut pasang baut tusuk sate, semua dirakit-rakit. Ya doain semuanya lancar, beres. Lanjut di video selanjutnya.